Salam sehat selalu Bapak Ibu, Sobat Muda. Semoga kita selalu dalam kondisi yang berbahagia dan ceria. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas tentang hal-hal yang mungkin bertentangan dengan kita ya. Kenapa? Maunya kita memuaskan nafsu indria yang kita miliki. Lewat mata kita maunya melihat yang indah-indah, telinga kita ingin mendengar yang enak-enak, yang merdu-merdu, pujian-pujian yang membuat kita bangga. Atau lewat hidung kita ingin mencium aroma yang wangi-wangi, yang sesuai dengan hati kita. Lewat lidah kita ingin mengecap rasa yang enak-enak. Lalu lewat kulit kita ingin menyentuh yang halus-halus, yang membuat kita senang atau suka. Lewat pikiran kita selalu ingin membuat atau mengkondisikan hal-hal yang menyenangkan batin kita. So pasti itu yang manusiawi katanya. Kenapa? Karena kita ini berada di alam kama bumi, alam-alam nafsu. Tapi kita jangan terjebak oleh kesenangan-kesenangan atau kenikmatan indria yang tadi kita sampaikan. Mata ingin yang melihat yang bagus-bagus, telinga ingin yang bagus-bagus. Nah, tetapi kita tidak akan mengalami kondisi yang enak terus, yang sesuai terus dengan harapan kita. Bapak Ibu Sobat Muda, di sini dalam kitab suci Dhammapada bab ke-13 Lokawaga tentang dunia. Saya akan kupas dari syair 167. Janganlah mengejar sesuatu yang rendah. Janganlah hidup dalam kelengahan. Janganlah menganut pandangan-pandangan salah. Dan janganlah terikat pada keduniawian. Bapak Ibu Sobat Muda, mengapa kita tidak boleh mengejar hal-hal yang duniawi? Ingat, yang namanya masih terikat dengan duniawi, masih bersifat tidak kekal, hanya bersifat sementara. Bolehlah kita melihat sesuatu yang indah, pemandangan yang bagus, jalan rekreasi keluar yang memandang yang indah-indah, silakan. Tetapi jangan melekat padanya. Itu kenapa? Karena pasti bersifat sementara saja. Oleh karena itu, termasuk pujian-pujian kepada kita, termasuk hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Oh, saya senang dipuji, saya suka mendapat pujian dari Anda, saya senang mendapat posisi yang enak lalu mendapat pujian-pujian. Hati-hati. Karena apa? Karena itu hanya sementara. Sekarang kita mendapatkan pujian-pujian karena buah karma baik yang lampau. Ingat, ini hanya sementara. Bapak Ibu Sobat Muda, kemudian saya angkat lagi bagian dari Dhammapada syair 168. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Bangun, ingat, kita jangan lengah oleh hal-hal di sekitar kita yang memabukkan. Kita punya posisi, kita punya jabatan, kita punya sebuah kebanggaan dalam sebuah organisasi hanya sementara. Ingat, hanya sementara. Menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi bendahara atau organisasi lainnya
cuma sebentar. Tidak ada yang selamanya. Kita bekerja juga nggak selamanya. Jasmani ini sehat juga nggak selamanya. Mata bisa melihat jelas dulu ya. Sekarang masih ada alat bantu. Kenapa? Semuanya mengalami perubahan. Maka itu bangun, ayo bergegas, berjuang. Kita ingin mencapai pembebasan akhir. Kita ingin melepaskan rantai kelahiran yang berulang-ulang. Jangan lengah, jangan tertidur pulas. Kenapa? Kelahiran kita masih menunggu. Karena apa? Karena karma yang kita perbuat. Berbuat baik akan kebahagiaan. Berbuat buruk akan menderita. Ingat, kita diingatkan oleh Buddha tentang 3 akar kejahatan. Loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, moha. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Sepertinya menyenangkan memuaskan nafsu loba. Kenapa? Karena nafsu loba ini menyenangkan. Seperti makan yang enak-enak. Aduh, memuaskan nafsu lidah. Perut ada batasnya. Lambung kita, organ tubuh kita yang dalam, organ pencernaan kita butuh istirahat juga. Bolehlah makan yang manis, yang asin, yang pedas, yang asam, tetapi tentu dalam batas yang wajar-wajar saja. Kenapa? Akan berbahaya bila berlebihan. Oleh karena itu, terhadap pujian-pujian kita harus waspada. Karena apa? Siapa tahu pujian itu tidak tulus. Ingat, kita tidak bisa menebak teman kita, orang di sekitar kita sebagai sahabat sejati. Belum tentu. Maka itu kita harus hadapi semua kondisi-kondisi dunia. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Dalam Dhammapada syair 169 dikatakan demikian. Jalankan praktek hidup yang benar dan jangan lalai. Barang siapa hidup sesuai dengan Dhamma akan hidup bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya. Kita sebagai umat Buddha diajarkan tentang dana. Ini adalah untuk mengikis keserakahan. Apa itu keserakahan? Yang bisa membuat kita terbelenggu. Keserakahan adalah kesukaan kita, kelekatan kita terhadap segala sesuatu. Karena itu, karena suka, akhirnya kita menimbulkan rasa keinginan untuk memiliki. Akhirnya terikat, akhirnya muncul keserakahan. Ingat, bahaya yang ditimbulkan dari keserakahan. Apa itu? Kelahiran di alam-alam menyedihkan. Alam asura atau alam beta. Itulah Bapak Ibu sobat muda. Sekarang kita punya badan manusia. Tetapi bahaya dari memiliki sifat serakah. Bapak Ibu sobat muda, betapa bahayanya serakah, betapa berbahayanya sifat itu. Maka itu Bapak Ibu sobat muda, bolehlah kita menjadi pengurus sebuah organisasi Buddhis yang memang bersifat sosial. Tapi ingat, ini adalah tanggung jawab moral yang harus kita jalankan. Oleh karena itu, jangan sekedar berpikir bergabung dengan organisasi Buddhis
memang karma baik. Tetapi bila tidak dijalankan sesuai dengan sumpah yang kita sudah angkat, maka ini adalah bentuk karma buruk. Oleh karena itu, fokuslah, fokus pada satu bidang saja. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Tidak akan terpegang. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu rekan muda yang aktif di organisasi Buddhis, karena ini adalah organisasi sosial, maka kita harus fokus. Bekerjalah sesuai dengan sumpah yang sudah kita angkat. Janji kita sebagai pengurus bagaimana? Ingat, tanggung jawab kita adalah untuk menyebarkan agama Buddha, bukan mencari laba, karena akan membentuk loba. Ingat, akibat dari loba, akibat ketidakkonsistenan kita dengan kerja bisa berakibat buruk. Semoga kita menjadi orang sosial yang memang bekerja tanpa pamrih demi kemajuan organisasi yang kita pegang. Semoga Bapak Ibu Sobat Muda dan para pemirsa yang berbahagia selalu sehat selalu. Terima kasih. Salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.